Baik, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. 弟兄姐妹们平安。 Saudara, kita pasti setuju bahwa momen ibadah ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. 弟兄姐妹们，我们同意这时刻是上帝给我们的恩典。 Ketika kita masih punya tubuh yang sehat, punya kesempatan untuk datang menyembah Tuhan kita. 当我们有健康的身体，也有机会来到神的面前里敬拜神。 Karena itu saudara, mari kita sama-sama siapkan hati kita sekali lagi dengan sungguh-sungguh untuk datang ke hadapan Tuhan. 来吧，我们用真心的准备我们的心，来到主的面前。 Saudara yang ada di rumah bisa cari satu ruangan yang tenang di rumah kita masing-masing. 我们每个人在家里的可以找最安静的地方。 Kita juga tanggalkan semua hal yang dapat mengalihkan konsentrasi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. 我们也要放下一些烦恼，我们要专心的进入今天上午的敬拜。 Supaya kita dengan sepenuh hati dan penuh hormat kita boleh datang menyembah Tuhan kita. 也让我们可以用恭敬的态度来敬拜神。 Mari saudara, saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan masuk ke dalam doa. 我请弟兄姐妹们起立，我们来祷告。 Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena kami tahu ketika kami boleh ada, kami boleh hidup sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang Tuhan terus berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan ketika siang ini kami boleh kembali datang untuk beribadah bersama-sama, untuk menyembah Engkau, memuji Engkau. Tuhan, kami merindu semua pujian, sembah, sujud kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sertailah ibadah kami pada siang hari ini ya Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. 主我的神啊，我要满心称赞你，我要永远荣耀你的名。 Biarlah dengan kerinduan yang sama dengan pemazmur kita juga datang dengan hati yang mau memuliakan Tuhan untuk selama-lamanya. 像诗篇一样，我们也要用渴慕的心来荣耀我们的主。 Mari saudara, kita angkat suara kita sama-sama menyembah Tuhan. 来吧，我们一起开声敬拜我们的上帝。 Karena kita tahu kita ada hari ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. 因为上帝的恩惠与我们同在，我们才会有今天。 Mari saudara, kita naikkan pujian ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Yang berbahasa Mandarin. 为上帝，恩惠与我同在，我才能坚持走到今天。你的诺言让我灵魂安慰，你是我生命中的福分。我敬拜你，耶稣，我举双手赞美你，唯有你是我奇妙的上帝。我敬拜你，耶稣，我敬拜你，耶稣，我举双手赞美你，我敬拜你是我至高的上帝。ku sembah Kau Tuhan, ku
mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat. Sekali lagi, selamanya Kau hebat Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Silakan duduk Bapak Ibu. 弟兄姐妹们，请坐。 Ya, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita bisa ada sampai dengan hari ini. 是因为上帝的恩惠和慈爱，我们才会有今天。 Allah Immanuel, Allah yang berserta dengan kita, yang memelihara hidup kita sebagai miliknya yang begitu berharga. 以马内利的神与我们同在，他保护我们，因为我们尊贵在他的眼中。 Bahkan dalam kitab Zakaria kita disayang dan dijaga Tuhan seperti biji matanya. 撒迦利亚书说：“我们是上帝所爱，他保护我们，如同眼中的瞳人。” Saudara, adakah kita juga punya sikap hati yang sama mengasihi dan menghormati Tuhan kita? 我们是否有爱主的心和尊崇神的态度呢？ Dalam keterbatasan dan kemanusiaan kita, pasti kita sadar ada banyak hal dalam hidup kita telah mengecewakan Tuhan. 在我们这些有限的人身上，我们知道我们充满亏欠，有好多地方令主失望。 Dosa dan ketidaktaatan kita telah mencoreng hidup kita dari hadapan Tuhan. Dan Tuhan sangat tidak suka dengan dosa, saudara. 罪和我们的不顺服破坏了我们跟神的交通，神却恨恶我们的罪。 Namun ada satu kabar baik buat kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sungguh mengasihi pendosa seperti saya dan saudara. 但是不要忘记，上帝疼爱我们罪人，像你和我。 Mari saudara kita sekali lagi tunduk kepala ke hadapan Tuhan dengan rendah hati. Kita mau memohon pengampunan atas dosa-dosa dan pelanggaran kita. 来吧，我们用谦卑的心向神认罪，祈求神赦免我们一切的罪。 Kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat pagi hari ini kami datang ya Tuhan. Di hadapan-Mu ya Tuhan, di dalam undangan-Mu untuk menikmati kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami adalah manusia ya Tuhan yang bergumul, dan dalam pergumulan itu terkadang kami ya Tuhan memilih untuk melakukan apa yang kami kehendaki dan bukan apa yang firman-Mu kehendaki ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang Tuhan, menundukkan kepala kami mengakui setiap dosa kami Tuhan, pelanggaran-pelanggaran kami ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Apapun yang telah kami akui, biarlah itu semua keluar dari hati yang jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menyelidiki hati kami, biarlah Tuhan Engkau yang mengoreksi hati kami ya Tuhan. Engkau yang menilai kehidupan kami ya Tuhan. Dan kira saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni kami ya Tuhan. Pengampunan yang kami terima ya Tuhan di dalam anak-Mu Yesus Kristus ya Tuhan. Bukan karena kemampuan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena anugerah daripada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Kiranya Engkau terus tolong kami Tuhan, terus bentuk kami, terus tolong kami untuk semakin serupa seperti anak-Mu Yesus Kristus. Betapa kami mengucap syukur Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri. 弟兄姐妹们，请起立。 Kita akan dengarkan berita anugerah berikut ini. 我们要听恩典喜讯。 Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。 Saudara, itulah jaminan dari Tuhan kita bagi setiap diri kita yang sungguh-sungguh mau datang bertobat di hadapan-Nya. 这是神对我们每一个人在他面前认真要悔改的保证。 Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. 你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。 Mari saudara kita dengan penuh syukur, kita naikkan pujian berikut ini. Kita meninggikan nama Tuhan yang begitu mengasihi hidup kita. 来吧，我们用快乐的心来高举
那么疼爱我们的神。 Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari saudara dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. 来，我们用快乐的心来赞美主。 Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dalam bahasa Mandarin. 一切歌颂赞美，我们归主我的神，你是配得歌颂与赞美。我们高声呼喊，高主耶稣生命，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利。 赞美主，哈利路亚，哈利路亚。Sekali lagi， 赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。Sama-sama soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan haleluya bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. 让一切荣耀归给主，弟兄姐妹们请坐。 Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Hari ini kita akan baca dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia saja. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. 读经到此为止。 Berbahagia setiap diri kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. 每个人在他生活中读、思想和遵行神的话语是有福的。 Berikut kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui khotbah oleh hambanya. 接下来我们要听神的话。 Saya mengajak kita sekali lagi siapkan hati kita melalui pujian ini. 来吧，我们准备我们的心来唱这首歌。 Sepanjang jalan anugerah. 恩典之路。 Oh Tuhan adalah Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang menyertai kita di segala kondisi. Tuhan yang ada di tengah-tengah gunung atau di dalam lembah. Mari kita naikkan pujian ini saudara. Engkau Tuhanku, menolong hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu.
hatiku, janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Sekali lagi dalam bahasa Mandarin. 你是我的主，引我走正义路，高山和低谷都是你在保护，万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱的手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，你爱的手牵引我走这人生路。 Setiap langkahku ada anugerah-Mu. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya Bapak Saudara sekalian? Saya berharap semua kita seperti biasanya selalu dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada ibadah kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 saya akan membacakan untuk kita semua. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagialah kita semua yang telah membaca firman Tuhan, memerenungkan itu dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum mendengarkan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami datang dan mau berdoa saatnya Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu kami percaya Tuhan akan menolong kami, menguatkan kami, memampukan kami bahkan untuk hidup berhasil di dalam perjalanan iman kami. Kami siapkan hati kami ya Tuhan seperti tanah yang subur untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu tidak lebih dari semua jemaat Tuhan yang mendengarkan. Tetapi biarlah segala persiapan yang ada, Tuhan Engkau memberkatinya. Biarlah kuasa firman Tuhan betul-betul boleh nyata dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir ya Tuhan dan menemani hamba-Mu. Roh Kudus-Mu hadir dan juga menemani setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat masing-masing. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa dalam kehidupan ini semua kita mengharapkan kehidupan yang berhasil, kehidupan yang sukses. Saat kita memulai suatu usaha misalnya, saat kita memulai dari nol, kita merintis usaha itu,
kita berharap, kita mengupayakan satu hari nanti usaha kita bisa maju. Usaha kita menjadi berkembang. Demikian pula Bapak Saudara saat kita mulai berkarir di dunia pekerjaan, doa kita juga tidak jauh berbeda. Kita berharap mudah-mudahan ada perkembangan yang baik, ada prospek yang baik di dalam perjalanan karir kita. Demikian juga Bapak Saudara sebagai orang tua, saat kita menyekolahkan anak-anak kita, saat kita memberikan didikan yang terbaik, satu harapan kita bagi setiap anak-anak kita, agar mereka berhasil di dalam perjalanan hidup mereka. Semua orang Bapak Saudara mengharapkan di dalam segala usaha, dalam pekerjaan, dalam kehidupan mereka, mengharapkan kehidupan yang berhasil, kehidupan yang sukses. Bahkan Bapak Saudara di masa COVID-19 ini, tatkala ekonomi kita mungkin sedang berada pada titik terendah, atau usaha kita sedang betul-betul berada pada titik terendah, pekerjaan kita terguncang, usaha kita terguncang. Namun saya percaya kata berhasil itu belum kita hapus dari kehidupan kita. Kata itu masih sangat begitu penting bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu Bapak Saudara, kita berusaha bagaimana kita bisa bertahan dengan usaha yang ada. Bagaimana saya bisa berhasil bertahan dengan usaha saya yang ada sekarang ini. Karena itu tak heran Bapak Saudara kita bisa menjumpai banyak orang sekarang mulai berjualan secara online. Mereka yang dulu berjualan secara biasa Bapak Saudara sekarang melakukannya secara online. Itu adalah cara-cara yang kita lakukan, yang kita pakai untuk bagaimana kita bisa berhasil bertahan di dalam kondisi-kondisi sulit seperti saat ini. Kita berusaha bagaimana kita bisa bertahan mengatur keuangan kita, berhasil mengatur keuangan kita agar tetap cukup pada masa-masa yang sulit. Bagaimana caranya kita berhasil mengatur kehidupan kita, kesehatan kita agar tetap baik pada masa-masa di mana virus ini sedang ada di sekitar kita. Bahkan dalam pelayanan pun Bapak Saudara, saya selalu berpikir bagaimana saya bisa berhasil melayani Tuhan dalam situasi seperti yang sekarang kita sedang hadapi. Berhasil Bapak Saudara tak selalu berbicara tentang angka yang bertambah atau menanjak. Berhasil itu juga bisa berbicara tentang kualitas kita di dalam bertahan. Berhasil tidak selalu tentang angka yang bertambah atau yang menanjak. Berhasil itu juga berbicara tentang bagaimana kita, kualitas hidup kita membuat kita bisa bertahan dalam situasi-situasi yang sulit. Kalau Bapak Saudara sering atau suka menonton sepak bola Bapak Saudara, misalnya Liga Inggris, kita akan menemukan Bapak Saudara ada satu cara bertahan yang dilakukan oleh klub-klub yang lemah, klub-klub yang biasa ketika mereka menghadapi klub-klub yang kuat. Misalkan Bapak Saudara saya kasih contoh ya, ada klub-klub yang kuat di Liga Inggris misalnya seperti Arsenal, seperti Liverpool atau Manchester City. Ketika klub-klub yang biasa atau klub-klub yang lemah ini menghadapi klub-klub yang besar seperti yang saya sebutkan tadi, maka klub-klub yang lemah ini, yang biasa ini, mereka akan memasang sebuah strategi permainan bertahan. Ya, sebuah strategi permainan bertahan dengan sesekali mereka akan serang balik. Dan yang mereka harapkan adalah agar gawang mereka tidak kebobolan. Dan yang paling penting adalah mereka kalau bisa menahan agar hasil pertandingan itu imbang. Syukur-syukur kalau mereka bisa menang melawan klub yang besar. Ketika hasil akhir itu imbang Bapak Saudara, maka bagi mereka klub-klub yang kecil, mereka telah berhasil bertahan kalah dari klub yang begitu besar. Bapak Saudara sekali lagi kehidupan berhasil itu tidak selalu berbicara tentang angka yang bertambah atau angka yang menanjak. Ini berbicara tentang kualitas hidup kita yang membuat kita bisa bertahan di dalam menghadapi situasi yang sulit. Di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang besar yang kita tahu mampu memporak-porandakan hidup kita. Dan Alkitab sendiri Bapak Saudara berbicara tentang keberhasilan. Bahkan kalau kita melihat dalam Alkitab, begitu banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab yang dikatakan berhasil dalam hidupnya. Seperti Yusuf, seperti Musa, seperti Yosua, seperti Daud, Salomo. Dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain. Dan saya percaya bahwa Tuhan kita juga adalah Tuhan yang menyukai keberhasilan. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyukai keberhasilan. Misalkan kalau kita membaca dalam kitab Ayub Bapak Saudara, di sana dikatakan, aku tahu, kata Ayub, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal.
Dan kita sering mendengar Bapak Saudara, apa yang difirmankan Tuhan itu selalu ya dan amin. Selalu terlaksana apa yang Tuhan katakan. Selalu berhasil apa yang Tuhan firmankan. Tuhan kita menyukai keberhasilan. Karena itulah Ia memberkati orang-orang untuk juga berhasil di dalam hidup mereka. Dan setiap kita memang dipanggil untuk berhasil. Setiap kita para pengikut Kristus ditebus untuk berhasil di dalam perjalanan kehidupan kita. Akan tetapi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mengakui ketika berbicara tentang keberhasilan, yang ada di pikiran kita adalah selalu kita hubungkan dengan hal-hal yang bersifat materi. Kita selalu menghubungkan dengan bagaimana status sosial atau prestasi kita tentang hal-hal yang bersifat laharia. Saya percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah anti dengan hal-hal keberhasilan yang bersifat lahiriah. Namun pernahkah kita benar-benar bertanya atau berpikir tentang bagaimana saya bisa berhasil sebagai anak Tuhan? Bagaimana saya dapat berhasil menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Bagaimana saya berhasil mengalahkan kekhawatiran saya saat kondisi ekonomi keuangan saya sedang tidak membaik? Bagaimana saya bisa berhasil tetap percaya dan bergantung kepada Tuhan, percaya bahwa Ia sanggup memelihara saya pada masa-masa yang sulit seperti hari ini. Bagaimana saya bisa berhasil menjaga integritas saya, bagaimana saya bisa berhasil tetap menjaga emosi saya, pikiran saya, kata-kata saya. Bagaimana saya bisa berhasil untuk tetap setia ketika orang lain tidak lagi mau setia di hadapan Tuhan. Dan bagaimana saya bisa berhasil untuk tetap berbuah tatkala yang lain tidak menunjukkan buah mereka, fungsi mereka di musim-musim seperti ini. Bapak Saudara bisa menambahkan list keberhasilan. Tetapi intinya Bapak Saudara, sekali lagi, Kristus menebus kita untuk menjadi orang-orang yang berhasil di dalam kerohanian kehidupan kita. Karena itu Bapak Saudara, pada bacaan kita hari ini, saya mau mengajak kita untuk bagaimana kita bersama-sama belajar dari pemazmur. Bagaimana menjalani kehidupan yang berhasil di hadapan Tuhan. Dalam setiap keadaan, termasuk di dalam keadaan yang sulit. Yang pertama Bapak Saudara, kita melihat bagaimana kita dapat berhasil di dalam kehidupan ini. Bagaimana keberhasilan itu betul-betul nyata dalam prospek kehidupan kita. Yang pertama, kita belajar dari apa yang dikatakan pemazmur. Bahwa keberhasilan itu dimulai. Keberhasilan dalam kehidupan kita itu dimulai ketika kita mau melepaskan diri dari cara hidup dunia. Lepaskan diri dari cara hidup dunia. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cara hidup orang dunia atau mereka yang tidak mengenal Tuhan memang selalu menggoda setiap kita, selalu menarik hati dan sepertinya memberikan kenikmatan tersendiri. Namun firman Tuhan yang kita baca hari ini Bapak Saudara mengingatkan kita bahwa hidup demikian bukanlah hidup yang mendatangkan keberhasilan. Justru sebaliknya, pada akhirnya hidup seperti ini adalah hidup yang mendatangkan kegagalan. Kehidupan yang berhasil adalah kehidupan yang menjauhi cara hidup orang dunia. Karena itu dikatakan pada ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini adalah hal yang serius Bapak Saudara. Sebab kita melihat bahwa ada sampai 3 kali. 3 kali pemazmur memakai kata larangan tidak. Yang sifatnya adalah larangan tetap. Larangan yang tidak berubah, tidak bisa diajak kompromi. Agar apa? Agar seseorang dapat menjauh dari cara hidup secara duniawi. Bapak Saudara yang terkasih, pemazmur dengan jelas menunjukkan bahwa bahkan dari hal-hal yang paling sepele atau hal yang kecil dari cara hidup orang dunia, itu pun berakibat buruk bagi seseorang. Dari hal yang kecil atau hal yang sepele itu, sesungguhnya kegagalan itu telah dimulai. Dari hal yang kecil atau hal yang sepele itu akan memimpin kepada hal yang serius dalam cara hidup orang dunia. Karena itu mari kita lihat apa yang dilarang oleh pemazmur terkait dengan cara hidup orang dunia. Yang dikatakan yang pertama di sana adalah yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Bapak Saudara. Berjalan pada bagian ini berbicara tentang orang yang sedang mencari petunjuk. Orang yang sedang mencari nasihat. Orang atau sebuah komunitas yang sedang merencanakan sesuatu dan untuk mencapai hasilnya
maka ia mencoba untuk pergi mencari-cari, melihat-lihat petunjuk. Tapi yang menjadi persoalannya adalah dia datang dan melihat, mencoba-coba melihat petunjuk itu pada orang fasik. Ia datang dan melihat dan mencoba-mencoba, siapa tahu ada yang cocok dengan dirinya untuk maksudnya tercapai. Ada yang menyukakan hatinya, ada yang sesuai dengan apa yang ia sedang rencanakan. Ia datang kepada orang yang salah, orang yang kurang tepat untuk melihat-lihat atau mengamat-amati. Yang kedua dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, Bapak Saudara. Jika yang pertama tadi hanya baru sekedar mencoba mencari. Hanya baru sekedar mencari dan melihat-lihat nasihat orang fasik. Tapi pada bagian kedua ini lebih dalam dari itu, Bapak Saudara. Dikatakan ia sudah mulai mengikuti. Karena itu kata berdiri pada bagian ini adalah berbicara tentang orang yang mulai mengikuti. Mengikuti apa, Bapak Saudara? Mengikuti cara, mengikuti tindakan, mengikuti kelakuan atau gaya hidup orang-orang berdosa atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ia mulai terpengaruh dengan dan mulai bertindak. Ia mulai meniru atau dikatakan ia mulai mencontoh gaya hidup orang-orang berdosa. Jika yang pertama dia baru sebatas jalan-jalan dan melihat, maka sekarang ia melakukan apa yang telah ia lihat. Itu yang kedua, Saudara. Yang ketiga dikatakan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Setelah ia berjalan dan melihat-lihat dan mencoba berasakan nasihat orang fasik. Maka yang ketiga ini dikatakan bahwa pada akhirnya ia duduk. Pada akhirnya ia duduk. Ini adalah sebuah kejatuhan yang sebenarnya sudah sangat amat dalam dan sulit untuk keluar dari sana. Kata duduk pada bagian ini bukan lagi tentang melihat-lihat, Bapak Saudara. Bukan lagi tentang mencoba, tapi ini berbicara tentang bagaimana seseorang itu meletakkan dasar, meletakkan pendirian, meletakkan komitmen, mengambil sikap hati, mengambil keputusan untuk apa? Untuk betul-betul bertengger, bergabung, bersekutu dengan kumpulan-kumpulan orang yang demikian. Dan dikatakan berkumpul, bersekutu dengan para pencemooh. Pada bagian ini mau mengatakan bahwa hatinya telah bulat. Hatinya telah bulat untuk betul-betul mengikuti dunia ini. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan pergerakannya Bapak Saudara. Awalnya cuma berjalan dan melihat-lihat. Tetapi setelah itu dia mulai berdiri untuk mencobanya. Tapi pada akhirnya ia duduk. Ia memutuskan untuk bergabung di dalam kumpulan ini. Bapak Saudara yang terkasih, sebenarnya kalau kita melihat, ini adalah jebakan daripada si jahat. Jebakan daripada dunia ini. Untuk menjebak sebanyak mungkin anak-anak Tuhan. Agar mereka jangan sampai berhasil di dalam kehidupan mereka mengikuti Tuhan. Kita ingat kisah kejatuhan manusia dalam dosa, Bapak Saudara. Polanya sama persis. Kalau kita ingat Bapak Saudara, Hawa mencoba untuk apa yang pertama? Ia mencoba mendengarkan cara pandang iblis tentang kehidupan manusia yang berhasil. Bagaimana hidup manusia berhasil? Hawa mencoba mendengarkan cara pandang iblis. Berhasil itu berarti apa? Berhasil ketika makan buah maka dia tidak akan mati. Ketika makan buah terlarang itu maka dia akan sama seperti Allah. Bukankah ini cara pandang iblis yang mencoba untuk membohongi manusia agar manusia tahu bahwa mereka akan berhasil? Dan pada akhirnya kita melihat Hawa tidak hanya melihat-lihat, tetapi dikatakan pada akhirnya ia mau mendengar, ia mau menerima nasihat itu. Dia mau mengikuti instruksi daripada si jahat. Dan pada akhirnya ia memilih bergabung dengan si jahat, memakan buah yang dilarang itu. Dan kita lihat, berhasilkah kehidupan manusia pertama? Berhasilkah Adam dan Hawa dalam kehidupan mereka? Tidak, Bapak Saudara. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang gagal total. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur pada bagian ini mengingatkan kita untuk berhasil dalam perjalanan hidupmu, imanmu, rohanimu, maka janganlah berjalan, janganlah berdiri, janganlah duduk di dalam sistem atau cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sekali lagi dalam hal ini Tuhan tak mau berkompromi. Tuhan tidak mau berkompromi sebab Tuhan tahu ada hal buruk yang akan diterima ketika kita coba-coba untuk berkompromi dengan jalan atau cara hidup orang dunia ini. Karena itu diperlukan ada komitmen Bapak Saudara. Diperlukan ada disiplin rohani yang baik. Agar kita bisa betul-betul disiplin untuk tidak berjalan, tidak berdiri dan tidak duduk di dalam cara-cara duniawi. Pertanyaannya Bapak Saudara, mengapa larangan ini begitu penting? Mengapa larangan ini sampai diulang sebanyak 3 kali? Jawabannya sederhana. Sebab Tuhan tidak ingin. Sebab Tuhan ingin
menyelamatkan kita dari kehidupan yang sia-sia. Tuhan ingin menyelamatkan kita dari kehidupan yang tidak berguna sebagai anak Tuhan. Tuhan ingin menyelamatkan kita dari kehidupan yang gagal di dalam rencananya. Tuhan tak menghendaki anak-anaknya, nasib mereka akan berakhir sama seperti orang fasik. Seperti yang dikatakan pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Di mana dikatakan bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan bertahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Orang fasik tidak akan pernah berhasil dalam hidup mereka. Sebab apa? Sebab dia tidak punya kekuatan. Dia tidak punya bobot untuk bertahan. Karena itu dikatakan dia sama seperti sekam. Sebab untuk bisa berhasil dalam hidup ini Bapak Saudara. Dalam perjalanan hidup ini firman Tuhan katakan kita perlu punya bobot. Kita perlu kekuatan untuk setiap musim yang kita lalui di dalam hidup ini. Orang fasik atau orang dunia digambarkan tidak punya bobot hidup. Bahkan hanya kekuatan angin yang kecil itu sanggup menerbangkan mereka. Kekuatan angin yang kecil sanggup menerbangkan sekam yang ada. Kekuatan orang-orang fasik tidak pernah akan ada dalam kehidupan mereka. Ujung pendirian, ujung prinsip, ujung daripada nasihat-nasihat orang fasik adalah kegagalan semata. Bapak Saudara, bahkan dikatakan pada ayat yang ke-6, ujung hidup daripada orang fasik adalah kebinasaan. Sebab apa? Sebab bahkan di pengadilan yang terakhir untuk mengangkat kepalanya dan membela diri pun mereka tidak sanggup. Mereka tidak punya alasan, mereka tidak punya kekuatan untuk membela diri mereka di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan pun tidak mengenal orang fasik. Tuhan hanya mengenal orang-orang benar. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika berbicara tentang kita harus melepaskan diri dari cara hidup dunia ini. Ini bukan berarti Bapak Saudara bahwa kita tidak bergaul sama sekali dengan orang dunia ini. Sebab kita tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan kita telah mengutus kita, para pengikutnya, para muridnya untuk datang ke dalam dunia. Untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyelamatkan dunia ini dari dosa. Namun ingat, ketika kita diutus ke dunia, itu bukan berarti agar kita menjadi sama dengan dunia ini. Agar kita mengikuti cara hidup dunia ini. Kita perlu betul-betul melepaskan diri kita dari cara hidup dunia. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah poin pertama kita. Untuk berhasil dalam perjalanan kehidupan kita, rohani kita, iman kita, maka marilah kita mulai dengan melepaskan diri kita dari cara hidup dunia. Yang kedua Bapak Saudara, kalau kita membaca dari bagian ini maka kita bisa menyimpulkan yang kedua yang pemazmur inginkan agar kita berhasil dalam kehidupan iman kita adalah kita mencintai firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan Bapak Saudara. Saya teringat ketika berbicara tentang bagaimana mencintai firman Tuhan. Saya teringat waktu masa kecil saya sampai pemuda Bapak Saudara. Saya hidup dalam sebuah kebiasaan, entah itu budaya yang ada di sekitar atau itu karena keinginan hati saya, dorongan hati saya untuk mengekspresikan bagaimana saya mencintai Alkitab, firman Tuhan itu dengan cara Bapak Saudara, dengan cara menjaganya sebaik-baik mungkin. Ya, menjaganya sebaik-baik mungkin Alkitab yang saya miliki atau yang keluarga saya miliki. Alkitab itu tak boleh diletakkan sembarangan tempat Bapak Saudara kalau di rumah saya. Ya, tidak boleh suka-suka kita mau letakkan Alkitab itu di mana. Alkitab itu sudah punya tempatnya, harus diletakkan di sana tempatnya. Alkitab itu setelah dipakai harus selalu tertutup rapi. Dia harus selalu terlihat rapi Bapak Saudara. Dan Alkitab kalau tanpa disengaja kita menyenggolnya dan jatuh, maka itu harus segera diambil buru-buru Bapak Saudara. Kemudian kita menciumnya seperti ini. Menciumnya Bapak Saudara. Itu selalu saya lakukan Bapak Saudara berulang-ulang kali sampai saya pemuda. Bahkan ketika ada persekutuan yang kita harus melantai Bapak Saudara, duduk di lantai. Ketika kita harus bangun dan ada Alkitab itu di depan kita, maka kita harus pinggirkan dulu itu Alkitab, kita tidak boleh melanggarnya. Ketika kita tak sengaja melanggahinya, maka kita harus mundur kembali. Kemudian kita mencium lagi Alkitab itu. Itu adalah ekspresi saya Bapak Saudara, dari kecil sampai pemuda, bagaimana saya mengekspresikan bahwa saya mencintai firman Tuhan, saya menghormati Alkitab, menghormati firman Tuhan. Tetapi Bapak Saudara, saya percaya bahwa ada beberapa sikap ekstrim yang saya tunjukkan adalah sikap ekstrim yang salah karena punya pemahaman yang keliru. Dan yang lebih ekstrim lagi yang saya mau katakan kepada Bapak Saudara sekalian adalah saya begitu menjaga Alkitab itu dengan sebaik-baik mungkin. Tetapi saya tidak pernah punya komitmen
untuk membaca dan merenungkannya. Saya tidak pernah punya gairah, kerinduan untuk datang dan dengan disiplin mendengarkan nasihat, mendengarkan petunjuk, mendengarkan instruksi Tuhan dari sana. Saya mengklaim saya mencintai firman Tuhan, tapi mencintai dengan cara yang salah, yaitu tidak mau berkomitmen untuk membaca dan merenungkannya. Saya rindu berhasil dalam perjalanan iman saya, kehidupan saya, namun sesungguhnya saya jauh dari petunjuk untuk berhasil. Bahkan sekarang Bapak Saudara bisa melihat lebih banyak contoh-contoh orang mengklaim Alkitab adalah firman Allah 100%. Tapi dalam kenyataan hidup mereka, benarkah betul-betul mereka membaca dan merenungkan Alkitab yang mereka akui itu 100% firman Tuhan? Pemazmur pada bagian ini kembali mengingatkan kita bahwa kehidupan yang berhasil di dalam Tuhan tak pernah mengabaikan yang namanya mencintai firman Tuhan. Karena itu dikatakan pada ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan Bapak Saudara pada firman Tuhan, ini berarti Bapak Saudara, ketika kita mau atau kita suka datang pada firman, kita mau datang pada firman, sebab dalam firmanlah itu kita mendapatkan kesenangan. Di dalam firmanlah kita mendapatkan kesukaan. Di dalam firmanlah kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita. Kesukaan pada firman itu berarti kita menyadari bahwa firman Tuhan itu sebagai instruksi hidup kita yang memimpin kita kepada kehidupan yang berhasil di dalam Tuhan. Kesukaan pada firman itu berarti kita menyadari bahwa firman Tuhan itu memberikan kekuatan, bahkan memberikan keselamatan kepada setiap kita. Bagi pemazmur, firman Tuhan itu tidak boleh diabaikan. Karena itu kalau kita membaca pada bagian-bagian lain, misalnya dari Mazmur 119 ayat 155 dikatakan, keselamatan itu menjauh dari orang-orang fasik. Sebab apa? Sebab ketetapan-ketetapan, perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan tidaklah mereka cari. Dikatakan lagi dari Mazmur 119 ayat 174. Aku rindu, kata pemazmur, kepada keselamatan daripadamu. Karena itu dikatakan, ya Tuhan, dalam Tauratmu menjadi kesukaanku. Dia merindukan keselamatan dan dia rindu kepada Taurat Tuhan. Berarti petunjuk untuk selamat itu datang, ditemui di dalam firman Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akan tetapi pertanyaan pentingnya adalah bagaimana menyukai itu? Bagaimana kita suka itu? Itu dapat nyata terlihat. Kalau dalam bacaan kita selanjutnya dikatakan yang kesukaannya adalah firman Tuhan atau Taurat Tuhan, dan dikatakan merenungkan itu siang dan malam. Pada ayat yang kedua dikatakan merenungkan itu siang dan malam Bapak Saudara. Ini adalah sebuah tindakan nyata dari menemukan kesukaan pada firman Tuhan. Kesenangan kita, kenikmatan itu menarik hati dan pada akhirnya memimpin kepada sebuah tindakan nyata. Dan pada bagian ini berbicara tentang bagaimana dia mau datang, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Saudara, beberapa waktu lalu saya mendengar berita bahwa ada seorang pemuda yang harus mencuri uang Bapak Saudara, dan akhirnya tertangkap hanya untuk membeli sabu, membeli obat-obat terlarang. Pertanyaannya Bapak Saudara, apa yang mendorong dia harus sampai mencuri untuk membeli sabu atau obat terlarang Bapak Saudara? Saya percaya bahwa dia menemukan sesuatu yang nikmat, sesuatu yang menyenangkan dirinya di dalam sabu tersebut, obat terlarang itu. Karena itulah akhirnya mendorong dia untuk sampai pada sebuah tindakan mencuri. Saya percaya bahwa setiap kita juga akan senang atau suka melakukan apa yang mendatangkan kesenangan, kenikmatan atau kedamaian, bahkan keuntungan bagi setiap kita. Demikian juga dengan orang-orang yang menemukan manfaat, menemukan keuntungan, menemukan kesenangan, kedamaian di dalam firman Tuhan. Maka itu dengan otomatis akan membawa mereka untuk datang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Suka itu Bapak Saudara bisa nyata di dalam sikap. Dan pada bagian ini sekali lagi, suka itu nyata ketika kita mau merenungkan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tapi sekali lagi Bapak Saudara, pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana merenungkan itu. Bagaimana merenungkan firman Tuhan itu? Apakah sekedar membacanya dan lewat begitu saja? Apakah yang penting saya sudah saat teduh pagi ini dan itu seperti sebuah absen dan sudah cukup? Kata merenungkan pada bagian ini Bapak Saudara, ini mewakili kebiasaan orang-orang pada zaman itu. Orang-orang pada saat itu membiasakan diri mereka dengan mengucapkan sebuah kalimat atau firman
atau perintah yang berulang-ulang. Mereka mengucapkannya berulang-ulang pada sebuah waktu atau kesempatan yang berbeda. Terlihat seperti mereka sedang komat kamit, Bapak Saudara. Komat kamit mulut mereka, tapi ini bukanlah sebuah mantra. Ya, mereka sepertinya sedang duduk dan merenung, tapi bukan sedang dalam keadaan galau, Bapak Saudara. Mereka sedang mengucapkan berulang-ulang, memaknai firman Tuhan itu pada setiap kesempatan yang berbeda. Baik itu pagi hari, baik siang hari maupun pada malam hari. Mereka mengucapkan berulang-ulang itu bukan sekedar menghafal semata, melainkan mereka berusaha untuk memahaminya. Memahami apa yang sedang firman Tuhan pesankan kepada mereka. Mereka sedang menyelaraskan bagaimana kehidupan mereka dengan firman Tuhan. Apakah secara pribadi firman Tuhan ini setelah saya taati, apakah ada hal yang perlu saya hindari? Apakah ada larangan dalam firman Tuhan ini? Apakah saya pernah gagal dalam perintah firman ini dan saya diberikan kesempatan untuk melakukannya kembali? Mereka berusaha untuk menyelaraskannya. Karena itu ketika berbicara tentang merenungkan, maka itu tentang menggumulkan firman itu sepanjang hari yang ia lewati. Sepanjang waktu-waktu saat dia bekerja, saat dia istirahat, saat dia di rumah, saat dia bersama dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan masyarakat di sekitar. Dia punya kesempatan-kesempatan untuk bergumul bersama dengan firman Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua, tatkala pertama kali ia menggantikan Musa. Di dalam tantangan yang begitu berat, ia harus menggantikan seorang figur yang luar biasa yaitu Musa. Firman Tuhan datang kepada dia dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Renungkan itu siang dan malam. Supaya apa, Saudara? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Supaya engkau bertindak hati-hati dan dikatakan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Saudara, sekali lagi Bapak Saudara, hidup yang berhasil adalah hidup yang berhati-hati, hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu dimulai ketika kita menyukai firman Tuhan. Kita mau merenungkan itu siang dan malam. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika pada poin ini, jika pada poin sebelumnya, pemazmur mengajak kita untuk melepaskan diri dari cara hidup orang dunia atau orang fasik. Sebab ada akibat atau kegagalan, kehancuran hidup yang akan datang kepada orang-orang fasik. Maka pada bagian ini, ketika berbicara tentang orang benar, orang-orang yang mau datang dan merenungkan firman Tuhan, pemazmur juga menyatakan akibat atau manfaat ketika mereka mau datang, mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan saya percaya bahwa inilah janji Tuhan. Inilah janji Tuhan bagi setiap kita yang suka, yang mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Apa yang dijanjikan di sana Bapak Saudara? Apa yang dialami oleh mereka yang suka atau mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Pada ayat yang ketiga Bapak Saudara, kemarin kita perhatikan ayat yang ketiga. Di sana dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Sekali lagi Bapak Saudara, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Ini berbicara tentang apa Saudara? Ini berbicara tentang kehidupan yang selalu stabil. Hidup yang selalu stabil, bertumbuh dan juga berbuah. Hidup yang stabil untuk bertumbuh di dalam Tuhan dan juga berbuah. Gambaran seperti pohon yang berada di tepi air atau tepi sungai. Ini mau menunjukkan sebuah kondisi hidup yang akan selalu stabil karena diberkati Tuhan. Sebuah kondisi hidup yang selalu mendapatkan asupan yang dibutuhkan. Ada air untuk tetap hidup dan bertumbuh. Akar pohon yang mencari air akan selalu menemukan air sebab air itu berada di sampingnya. Ini berarti dalam setiap keadaan, setiap musim di sekitarnya, dia akan selalu menemukan air untuk bertumbuh, untuk berbuah. Karena itu dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ada buah yang dihasilkan dikatakan dan yang tidak layu daunnya. Dia tetap bertumbuh, dia tetap hidup. Dalam hal ini Bapak Saudara, pemazmur tidak sedang berbicara
tentang stabil dalam hal-hal yang bersifat materi. Walaupun saya percaya Tuhan sanggup memberkati orang-orang dalam hal materi, melimpahkan materi dalam kehidupan mereka. Tapi pemazmur sedang fokus bagaimana tetap stabil dalam menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana tetap stabil, bertumbuh, bahkan berbuah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun di dalam masa-masa yang sulit seperti hari ini. Kesimpulannya pemazmur katakan, pada poin yang ada, berhasil dan hidup, yaitu hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu apa? Apa yang diperbuatnya itu berhasil. Ia berhasil dengan tetap bertumbuh. Ia berhasil dengan tetap berbuah pada musimnya, pada waktunya. Dan sebenarnya inilah yang Tuhan rancangkan bagi kehidupan orang-orang percaya. Agar mereka selalu berhasil di dalam rencana Tuhan. Bapak saudara yang terkasih, orang yang berhasil adalah orang yang selalu datang dan selalu mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Sehingga tatkala kesulitan menghadang, ketika tekanan atau beban bertambah dalam kehidupan mereka, ketika kondisi ekonomi tidak lagi dalam keadaan stabil, semua keadaan sepertinya tidak lagi bersahabat, maka rohani mereka, karakter mereka tetap stabil. Rohani mereka, karakter mereka, sifat mereka tetap stabil. Keadaan tidak bisa mengalahkan mereka sampai kepada kemerosotan etika, moral dalam kehidupan mereka. Sebab mereka tetap stabil. Ia bisa menjaga hidup. Orang yang demikian bisa tetap menjaga hidup, sikapnya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ia bisa menguasai emosinya, ia bisa mengendalikan stresnya. Ia tidak sampai putus asa dan menyerah dengan hidup yang sulit ini. Ia masih tetap bisa berdiri untuk setia di hadapan Tuhan. Ia tetap adalah anak Tuhan yang benar, yang baik di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Ia stabil, Bapak Saudara. Ia stabil. Mengapa? Karena akar hidupnya itu sampai pada sumber air kehidupan yang Tuhan siapkan, yaitu firman Tuhan. Ia stabil karena akar hidupnya itu sampai, Bapak Saudara, sampai pada sumber air kehidupan yang Tuhan siapkan, yaitu firman Tuhan. Tatkala semua orang sedang mengeluh, berfokus pada diri sendiri dengan kondisi yang saat ini sedang begitu sulitnya, dia bisa hadir dan masih menunjukkan buahnya, rasanya, hidupnya yang bermanfaat bagi orang lain. Tatkala orang sedang khawatir dan ketakutan dengan hidup hari esok, tentang bagaimana makan dan minum, ia selalu mengajak mereka untuk melihat pada kesanggupan Tuhan memelihara orang-orang percaya. Mengapa demikian? Orang ini bisa berbuah, bermanfaat pada waktu-waktu yang sulit. Sebab sejak ia ditanam, ia selalu rindu ditanam di tepi sungai firman Tuhan. Sehingga pada musimnya ia dapat berbuah. Pada musimnya ia dapat bermanfaat. Pada musimnya ia dapat berguna. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang kakek menyuruh seorang cucu untuk mengambil air di sungai. Tetapi kakek ini memberikan sebuah timba atau ember tua yang sudah bocor, Bapak saudara. Ya, kakek ini menyuruh cucunya, pergilah ambil air di sungai dan bawalah isi di tempayan di rumah kita. Tapi dia memberikan ember atau timba yang sudah tua dan juga bocor. Ketika sang cucu mengambil air, dia bawa ke rumah, sampai di rumah airnya telah habis tertumbah, Bapak saudara. Memang karena timba itu bocor. Dia kemudian melaporkan kepada kakeknya dan kakeknya bilang, coba lebih cepat lagi berlari, siapa tahu engkau berhasil membawa air itu sampai ke rumah kita. Kemudian sang cucu kemudian berlari dengan lebih cepat lagi, dia menimba air di sungai dan buru-buru bawa ke rumah. Tetapi sama saja, dia tidak berhasil karena betul timba itu, ember itu telah bocor. Dia katakan lagi kepada kakeknya dan kakeknya bilang, coba sekali lagi, dengan lebih cepat lagi, engkau lari sekencang-kencang mungkin, menimba air dan membawa ke rumah. Pasti engkau berhasil. Dan sang cucu melakukan hal yang sama. Tetapi hasilnya pun sama saja. Tetapi Bapak Saudara, sang kakek memanggil cucu ini dan bertanya kepada dia, apa yang engkau pelajari nak? Saat sang cucu masih bingung dengan jawaban yang dia belum temukan, sang kakek berkata, lihatkah engkau ember yang tua itu, yang tadinya kotor, yang tadinya tidak bersih, sekarang telah berubah, telah bersih. Karena apa? Karena berulang-ulang kali engkau telah mencelupkannya ke dalam air. Berulang-ulang kali engkau telah mencelupkannya ke dalam sungai.
Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita merasa firman Tuhan itu tidak berguna. Saat kita membaca kita tidak mengerti, saat kita merenungkan kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Saat kita membaca sepertinya hambar begitu saja. Tapi Bapak Saudara, firman Tuhan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan bukanlah kata-kata motivasi, bukan kata-kata motivator. Firman Tuhan itu bersumber dari Allah dan punya kuasa untuk mengubah hidup orang lain. Jika yang tampak itu sepertinya belum berubah, maka firman Tuhan yang kita baca itu mengubah hidup kita, karakter kita, roh kita dari dalam. Itu sama Bapak Saudara kalau kita makan. Tahun lalu kita nggak akan ingat apa yang telah kita makan tahun lalu. Atau mungkin 1 minggu kemarin kita tidak ingat apa yang kita makan sehari-harinya. Tapi kita ingat kita makan dan kenyang. Tapi makan apa kita bisa lupa. Kita makan dan kenyang hari itu. Dan kita bisa berhasil menjalani hari itu karena kita makan dan mendapatkan kekuatan. Firman Tuhan itu punya kuasa seperti itu. Kita makan hari ini, itu menolong kita untuk tetap kuat. Menolong kita untuk berhasil menjalani hidup yang benar yang Tuhan berikan kepada kita di hari itu. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir dari khotbah saya ini, saya ingin mengatakan satu hal penting. Bahwa ketika kita masih gagal dan belum berhasil menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita masih jatuh bangun dan sering gagal untuk berhasil sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kabar baiknya, berita anugerahnya adalah ada satu pribadi yang telah berhasil dan terlebih dahulu dapat menjalankan kehendak Tuhan itu dengan sempurna. Ia berhasil di dalam hidupnya merenungkan dan menjalani firman itu siang dan malam. Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Hal ini berarti Bapak Saudara untuk kita dapat berhasil dalam kehidupan kerohanian kita, kehidupan iman kita. Maka kita tidak pernah boleh lupa, kita harus sungguh-sungguh percaya dan mengikuti teladan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita mau belajar mengikuti teladannya. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 14. Dikatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jika seorang mencintai aku, ia akan mengikuti petunjuk yang aku berikan. Tetapi barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Jadilah penurut-penurut Tuhan yang berhasil di dalam kehidupan kerohanian kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada ibadah kali ini. Kami bersyukur karena Tuhan boleh memimpin kami melalui perenungan firman Tuhan. Yang kami tahu itu berkuasa untuk mengubah kehidupan kami. Di saat semua orang berupaya untuk bagaimana berhasil di dalam kehidupan yang bersifat materi, yang bersifat lahiriah, kami diingatkan untuk memulai keberhasilan itu dengan mengupayakan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena firman-Mu mengingatkan kami untuk berhasil ya Tuhan, mengikuti Engkau dalam kerohanian kami, dalam iman kami. Maka kami betul-betul harus melepaskan cara hidup seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Kami harus betul-betul datang. Kesukaan kami adalah mau membaca dan merenungkan firman itu serta melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami tahu tidak mudah ya Tuhan karena godaan dunia ini begitu kuat. Nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk dunia itu ada di mana-mana. Tetapi tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, tangkaplah hati kami. Biarlah kami datang mencari petunjuk hidup itu, mencari kekuatan rohani itu, mendapatkan keberhasilan itu ketika kami datang dan betul-betul merenungkan firman-Mu. Berkatilah setiap kami ya Tuhan dalam masa-masa sulit seperti ini. Kami tetap setia mengikuti Tuhan, khususnya datang dan tetap mendengarkan suara Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya anugerah Tuhan sekali lagi memampukan kita untuk mengerti, merenungkan, melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita. 感谢神的话语，让神给我们有智慧，能遵行神的话。 Pada saatnya kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. 现在我们要举行奉献。
Persembahan saudara dapat disampaikan melalui transfer rekening sesuai dengan nomor rekening gereja yang tertera di layar saudara. 今天的奉献是通过银行转账，号码在屏幕上。 Atau saudara pun bisa melakukannya dengan scan QR barcode yang ada di layar yang akan ditampilkan oleh gereja. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan untuk persembahan kita pada siang hari ini. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 因为人若有缘做的心，并蒙悦纳，那是照他所有的，并不是照他所无的。 Saudara, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, pada saat pagi hari ini juga ya Tuhan, kami datang ya Tuhan, membawa persembahan ya Tuhan, mengembalikannya kepada Tuhan, sebab apa yang kami miliki itu semua berasal daripada Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau berkenan menerimanya ya Tuhan. Kami mau mengembalikan dengan penuh syukur, penuh sukacita, penuh rasa hormat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memakai persembahan itu untuk menjadi berkat melalui gereja ini ya Tuhan. Kami bersyukur, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Berikutnya kita akan sama-sama berdoa, tak henti-hentinya secara khusus berdoa untuk wabah COVID-19 yang ada di Indonesia maupun di banyak negara yang mengalaminya. 我们要进入代祷。 Yang berbahasa Indonesia, saya mengajak kita sama-sama berdoa untuk proses pengujian vaksin, sehingga vaksin ini segera bisa siap dan aman untuk lakukan proses vaksinasi massal di seluruh Indonesia, sehingga penyebaran virus ini akan dapat dikendalikan dengan baik. Sementara itu saudara, kita juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kita yang beribadah saat ini, untuk sama-sama melindungi diri kita, melindungi orang lain dengan terapkan kebiasaan hidup new normal dengan baik. 用中文的，我们都知道疫情扩散，影响全国家人民的生活，也严重的打击了国家的经济，因此大家的生活非常艰难。祈求主保守我们，也求主向我们施恩怜悯，使我们可以在上帝的眷顾里度过艰难的日子。 Mari saudara kita sama-sama buka suara, kita berdoa. 来，我们一起来开声祷告。 Bapa di surga, saat ini Tuhan sekali lagi kami mau datang ke hadapan Engkau. Kami mau berdoa Tuhan khusus untuk wabah COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia dan juga di banyak negara di permukaan bumi ini ya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk proses pengujian vaksin oleh banyak negara yang sudah dilakukan beberapa tahap. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mohon Kau menyertai tahap-tahap ini sehingga vaksin boleh siap, vaksin boleh merupakan vaksin yang aman untuk disuntikkan, untuk melakukan vaksinasi baik di Indonesia maupun juga di negara-negara lain. Tuhan, kami rindu dengan vaksinasi ini akan mencegah mewabahnya virus ini ke depannya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, sementara vaksin belum selesai, kami juga berdoa setiap diri kami, masyarakat di Indonesia khususnya ya Tuhan, termasuk diri kami masing-masing, untuk sama-sama kami boleh lakukan bagian kami, menjaga diri kami baik-baik, menjaga orang lain juga baik-baik dengan menerapkan protokol kesehatan, gaya hidup new normal dengan baik, dengan disiplin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bersama-sama dengan penuh hormat kita akan mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Saya akan mengajak kita yang berbahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. 我们以全世界所有的信徒来宣告我们的信仰，先用印尼文的来读，然后用中文的。 Mari. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，
如同这女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Amin. Saudara, kita akan sama-sama akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita naikkan pujian hormat kita kepada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. 我们要结束今天上午的崇拜，让一切荣耀归给圣父、圣子、圣灵，荣耀归主。 Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. 荣耀归于圣父上帝，荣耀归圣子耶稣，荣耀归于圣灵上帝，荣耀归三一上帝。哈利路亚，哈利路亚，荣耀归三一上帝。 Haleluya. Haleluya, haleluya, 荣耀归上帝上帝。弟兄姊妹们，我们请站立起来，我们一起低头，我们祷告。Saudara-saudari dipersilakan untuk bangkit berdiri, kita tunduk kepala dan kita berdoa. 天父上帝，我们感谢你，透过诗篇第1篇。 教导我们非常宝贵的真理，让我们明白您的心意，并且我们求你帮助我们能够活在你的心意里边。Bapa di surga, kami naikkan syukur kami sudah melalui firman Tuhan mengajar kami untuk mengenal kehendak-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami dengan kekuatan daripada Tuhan, anugerah dari Tuhan kami bisa hidup di dalam kehendak Tuhan senantiasa. 我也求主，你施恩的手牵着我们，天天在你的真理里面 浸泡，让我们可以成圣，让我们可以过着讨神喜悦的生活。Kami berdoa agar Roh Kudus-Mu terus pegang tangan kami untuk disiram terus dengan firman Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan, sehingga kami bisa menjalani hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati hidup setiap kami ya Tuhan，求你赐福给我们每一个人的人生。弟兄姊妹们，我们现在 仍然站立，我们以恭敬的态度，以信心来领受神的祝福。Saudara-saudara yang terkasih, kita tetap berdiri dengan hati penuh sikap penuh hormat dan beriman, kita terima berkat dari Tuhan. 但愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动，常与众弟兄姊妹们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai saudara dan juga memberkati kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, ibadah kita selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati.
弟兄姐妹们，请坐默祷，星期天快乐，上帝祝福你们。